Kapal perang Amerika hancur dan tenggelam dihantam 3 rudal. Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) hancur dan tenggelam di perairan Samudra Pasifik sekitar 50 mil atau 80,5 km lepas pantai Hawaii, Amerika Serikat pada Sabtu 16 Juli 2022. Angkatan Laut AS merilis sebuah video detik-detik hancurnya kapal perang jenis fregat USS Rodney M. Davis atau FFG-60. Lewat pantauan Viva Militer, video berdurasi 46 detik itu diunggah militer Amerika Serikat di akun Twitter resminya. Dalam video tersebut, kapal perang USS Rodney M. Davis atau FFG-60 hancur dihantam oleh 3 rudal. 2 rudal penghancur diluncurkan dari kapal perang, sementara 1 bom lainnya dijatuhkan oleh pesawat pembom. Rentetan serangan rudal menghantam bagian belakang dan tengah, membuat kapal perang Angkatan Laut AS itu akhirnya tenggelam ke dalam perairan sedalam 15.000 kaki atau 4.572 meter. Proses penghancuran kapal perang USS Rodney M. Davis FFG-60 adalah bagian dari latihan bersama dengan Sandy Sinking Exercise atau SINKEX yang diikuti oleh AS, Kanada, Australia, dan Malaysia. USS Rodney M. Davis atau FFG-60 sendiri adalah kapal perang fregat militer Amerika yang dibuat oleh South Pacific Shipyard dan diperkenalkan pertama kali pada 11 Januari 1986. Kapal perang ini memasuki masa dinas pada 9 Mei 1987 dan akhirnya dipensiunkan pada 23 Januari 2015. Bermarkas di Pangkalan Angkatan Laut Everett, Washington, kapal perang USS Rodney M. Davis FFG-60 memiliki 2 senjata mematikan rudal anti kapal Harpoon dan SM-1MR standar. Bantuan senjata dari Barat untuk Ukraina terus bertambah meski Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan soal konflik berkepanjangan yang akan terjadi. Kemudian, presenter televisi Rusia Vladimir Solovyov yang juga dikenal sebagai boneka Putin ikut kesal dengan tambahan bantuan tersebut. Ia pun memperingatkan bahwa ancaman perang nuklir dapat terjadi menyusul banyaknya bantuan yang diberikan Barat pada Ukraina. Kita sedang menghadapi halaman berdarah sejarah dunia karena perang nuklir akan segera terjadi. Semuanya bergerak ke arah itu, saya harap kita akan hidup melalui ini. Demikian katanya. Menurutnya, jika bantuan Barat untuk Ukraina terus berkembang, ia menyebut hanya mutan yang bisa bertahan. Sebab, sisanya akan hancur dalam serangan nuklir. Jika semuanya terus berkembang seperti itu, hanya beberapa mutan di Danau Baikal yang akan bertahan, sisanya akan hancur dalam serangan nuklir besar-besaran. Karena jika NATO memutuskan mereka dapat menempatkan apapun yang mereka inginkan di perbatasan kami, mereka akan mengirim lebih banyak senjata Amerika ke Ukraina. Ukraina akan menembak dan akhirnya mengenai salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir kami. Demikian ujarnya. Bahkan, presenter yang juga dikenal sebagai suara Putin itu mengungkapkan pernyataan yang membuat takut. Prosesnya akan dengan cepat menjadi tidak terkendali, semua orang akan mendapatkan apa yang mereka minta. Bang! Dan tidak ada yang tersisa. Demikian tuturnya. Panelis Vitaly Tretiakov, seorang analis politik, juga menimpali dengan pesan yang membingungkan. Ya, kita harus bahagia, kecuali orang-orang muda mungkin tidak berbagi definisi kebahagiaan ini. Kami akhirnya tiba, ini adalah pertempuran terakhir dan menentukan kami. Demikian tambahnya. Seperti diketahui, Presiden Rusia telah menggunakan ancaman perang nuklir sejak awal konflik pada Februari. Putin juga sempat menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi untuk mengirim pesan kuat ke Barat agar tidak mengganggu rencananya untuk Ukraina. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggunakan akhir pekan Platinum Jubilee untuk berterima kasih kepada Ratu dan bangsanya atas dukungannya terhadap Ukraina selama konflik. Zelensky juga sangat berterima kasih kepada Perdana Menteri Boris Johnson dengan mengatakan bahwa PM memiliki pemahaman baik tentang kebutuhan Ukraina. Adapun pada hari Senin, Inggris mengumumkan paket bantuan militer lebih lanjut untuk dikirim ke Ukraina dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Senjata baru yang dikirim dari Inggris adalah sistem roket multi peluncuran yang dapat menyerang target hingga 80 km jauhnya. Dalam pidato televisi, Presiden Zelensky mengaku berterima kasih pada Boris Johnson. Saya berterima kasih kepada Perdana Menteri Boris Johnson atas pemahaman penuh atas tuntutan dan kesiapan kami untuk memberikan Ukraina senjata yang sangat dibutuhkan untuk melindungi kehidupan rakyat kami. Demikian ujarnya. Kekhawatiran senjata untuk Ukraina disalahgunakan. Baru-baru ini Interpol memperkirakan ada peningkatan perdagangan
senjata ilegal setelah konflik yang terjadi di Ukraina. Peningkatan tersebut terjadi di Balkan dan Afrika di mana terdapat kekacauan yang dipicu oleh banyak senjata yang disalahgunakan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, polisi Swedia mencurigai senjata barat yang dikirim ke Ukraina mungkin berakhir di tangan geng kriminal di Swedia. Mungkin ada risiko tinggi bahwa masuknya senjata ilegal akan mencapai Swedia ketika ada sedikit ketertiban di sana, bahkan mungkin perdamaian, kata Komisaris Polisi Gunnar Abelgren kepada Radio Swedia. Sejak ini senjata dibutuhkan karena perang, tetapi dalam situasi damai kamu tidak lagi membutuhkan banyak senjata dan kemudian ada bangunan ilegal yang keluar untuk menghasilkan uang, ujar Gunnar Abelgren. Menurut Radio Swedia, dalam gelombang penembakan massal yang terjadi baru-baru ini di seluruh Swedia, senjata dari perang di bekas Yugoslavia itu telah digunakan di sebagian besar kasus. Banyak senjata otomatis seperti AK-47 yaitu Kalashnikov datang. Beberapa tahun yang lalu granat tangan juga tiba dengan muatan yang sama. Mereka datang dengan kendaraan dan bus, jelas Gunnar Abelgren. Sebelumnya, kecurigaan serupa juga telah disampaikan oleh Interpol. Sekretaris Jenderal Interpol Jørgen Stock sempat mengatakan ia tidak ragu bahwa perdagangan senjata ilegal akan meningkat setelah konflik di Ukraina berakhir. Pengalaman sebelumnya dari perang Balkan dan di Afrika menunjukkan bahwa kelompok kejahatan terorganisir pasti akan mencoba untuk mengeksploitasi kekacauan dan kelimpahan senjata, ujar Stock.